Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pipcode Studio bersama saya Saifullah. Di video kali ini kita akan melanjutkan project web toko online kita, di mana kita akan membuat sistem akses token untuk API yang sudah kita buat. Nah, jadi kenapa sih perlu dibuat akses token? Nah, ini sebetulnya API kita sifatnya public. Ya, jadi dia bisa diakses. Contoh, kalau saya ngeakses ke bagian hello, saya send. Nah, ini ada ya. Dia responnya John Doe. Ya, ini sama gitu. Nah, kalau misalnya sekarang saya ubah yang hello ini jadi health ya, untuk ngecek koneksi ke API kita. Jadi sini saya tulis health. Lalu yang ini juga mungkin saya ubah status code-nya. Status true. Status code 200 message success. Kemudian tipe data di sini saya ubah ya untuk status. Ini jadi boolean, status code number, dan juga message-nya string. Oke, kita save dan saya touch lagi. Ini melalui sebuah aplikasi namanya Postman ya. Saya send, nah hasilnya keluar ya. Jadi sudah sesuai. Nah mungkin teman-teman juga kalau nggak mau nginstal Postman bisa cari extension. Ya, itu adalah Thunder Client. Nah ini jadi ini bisa diinstal di dalam VS Code. Nah kalau sudah kita bisa masuk ke collection, terus tinggal new collection. Nama collectionnya misalnya Pip Store ya. Ini bebas saja nama collectionnya. Nah lalu di dalamnya mungkin saya akan bikin request baru. Namanya adalah help. Nah, ini juga bisa http://localhost 3000/API/help. Saya tinggal send, muncul ya. Jadi sama. Silakan mau gunakan yang mana aja. Nah, yang akan saya tunjukkan, mungkin saya akan bikin request baru di sini new request. Misalnya delete user. Nah, ini metodenya saya ubah jadi delete. Lalu http://localhost 3000/API/user. Nah, kita contek sedikit. Ini ada di bagian service, lalu user index.tsx. Nah, masukkan ID-nya ya. Oke, kita masuk lagi ke Thunder Client. Ya. ID-nya apa? Nah, ID-nya itu mungkin kita juga bisa ambil untuk datanya dulu ya. Jadi saya bikin request di sini get all user. Kemudian saya masukkan ya. Ini kalau ada orang yang jahat gitu ya. Jadi ya sudah, saya akan ambil dulu data usernya /user. Saya save, saya tinggal send. Nah, ini kan sudah ketahuan ya. ID-nya bisa kita ambil. Nah, misalnya saya akan ngedelete yang ini. Oke, saya ambil ID-nya, saya copy, saya masukin ke sini. Oke, tinggal saya send. Sukses. Kita cek di database. Nah, di database hilang usernya. Jadi sekarang udah nggak bisa dipakai lagi nih usernya. Ini cukup berbahaya ya kalau misalnya ada orang yang tahu untuk seluruh endpoint dari API kita, kemudian dia ambil ID-nya dari get user dulu dan tinggal di delete. Jadi ini bisa walaupun kita misalnya tidak melakukan login. Nah, maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, kita harus menerapkan authorization ya di dalam API kita. Nah, untuk mengimplementasikan authorization di dalam API, kalau kita lihat di dalam Postman, itu ada berbagai macam ya. Ada API key, ada bearer token, ada basic auth ya, macam-macam. Mungkin yang akan kita coba adalah menggunakan bearer token. Nah, gimana caranya untuk setup bearer token ini? Caranya gampang banget, kita bisa langsung masuk aja ke bagian API auth, next auth. Jadi pada saat login kita generate tokennya. Nah, sebelum mengenerate kita butuh satu library yang perlu kita install ya. Ini saya matikan dulu untuk servernya. Yang perlu kita install namanya adalah JSON Web Token. Oke, kalau sudah tinggal kita import JWT from JSON Web Token. Karena kita pakai TypeScript, maka kita perlu lakukan npm i min shape types JSON Web Token. Ya, jadi npm i min shape dev add types
/JSON Web Token. Tinggal klik enter, tunggu sampai instalasinya selesai. Oke, kalau sudah saya tinggal jalankan lagi npm run dev. Nah, sekarang sebelum login, yang akan saya lakukan adalah saya akan generate untuk tokennya. Nah, tokennya di sini. Kita bisa generate, tinggal tulis const encoded token misal sama dengan jwt.sign. Nah, yang desain apa? Yang desain adalah token. Oke. Kemudian dia membutuhkan secretnya. Nah, secretnya mungkin kita bisa samakan dengan yang ada di bagian atas ini. Nah, ini ya. Jadi yang digunakan di nextout ini. Ini kita bisa copy aja. Ya, diambil dari process.env.nextout secret. Nah, tapi mungkin ini katanya bisa saja kosong, ya. Ini tinggal saya tulis seperti ini. Lalu kita masukkan kurung awal dan juga kita akan tambahkan algoritma ya. Algoritma yaitu HS256. Ya, oke. Kemudian tinggal saya assign sekarang. Jadi session access token sama dengan, mungkin ini jangan encoded token lah. Ini jadi access token aja. Access token. Oke, tinggal saya assign access token. Oke, selesai. Kita coba sekarang untuk login. Untuk loginnya, oke, ini mungkin saya logout dulu. Terus saya akan login pakai salah satu akun. Ya, kita gunakan akun admin saja karena kita akan pakai ya. Saya login. Oke, mungkin ini saya refresh dulu. Oke, berhasil login ya. Sekarang kalau kita cek, mungkin kita akan ambil sessionnya ya. Untuk ngambil sessionnya, saya akan coba ambil di dalam folder yang delete user dulu ya. Jadi kita lakukan di sini const session sama dengan use session. Ini saya console.log session. Oke, ini ada error sedikit ya. Nah, oke, ini saya klik yang delete. Nah, ini akan muncul ya. Sekarang di dalam session sudah ada akses token yang bisa kita manfaatkan untuk mengakses API-nya. Nah, sekarang caranya gimana? Caranya adalah kita akan mengirimkannya ke dalam request API-nya ya. Jadi di dalam delete user ya, di dalam user services kita akan coba untuk tambahkan di bagian sini untuk config-nya. Nah, konfigurasinya adalah headers. Di dalam headers saya akan bikin objek di mana dia ada authorization. Nah, seperti ini. A-nya gede ya. Dan tinggal saya tambahkan, yaitu adalah bearer. Nah, tokennya diambil dari mana? Nanti kita kirimkan token. Nah, di sini mungkin saya akan kirimkan token berupa string. Ini juga bisa ya kalau tokennya misalnya mau disimpan ke dalam local storage, tapi tidak jadi masalah kalaupun mau seperti ini. Oke, nah ini sekarang delete user sudah tidak bisa ya kalau misalnya kita gunakan. Dia butuh token. Nah, tokennya bisa diambil dari session.data.access token. Oke, nah ini katanya access token does not exist on type session. Oke, ini supaya tidak ada error, sementara kita berikan any dulu. Oke, nah ini kita berarti perlu handle sekarang di bagian API untuk user ya di dalam user.tsx. Nah, ini mungkin saya akan coba untuk matikan dulu yang bagian delete datanya. Saya akan coba mungkin kembalikan dulu res.status 200.json.
Misal status true aja ya. Untuk menangkap tokennya, mungkin saya akan tulis di sini, const token sama dengan rec.headers.authorization. Ini mungkin saya akan split ya, gunakan tanda tanya, mungkin karena tokennya nggak ada nanti. Kalau ada, kita akan split. Nah, seperti ini. Karena nanti token yang dikirimkan akan mengandung bearer di depannya ya. Itu adalah standarnya biasanya. Jadi ada bearer, lalu spasi tokennya apa. Nah, kita akan ngambil tokennya. Kita coba aja console.log token. Oke, ini saya akan coba refresh dulu. Lalu saya delete sekarang. Saya delete, ini nggak akan terhapus ya, karena kita matikan. Tapi sekarang kita udah bisa nangkep tokennya. Nah, ini panjang banget tokennya. Untuk ngeverifikasi token, itu kita perlu untuk lakukan JWT. Nah, jadi ini mungkin kita import lagi. Import JWT from JSON Web Token. Lalu di sini jwt.verify. Yang di-verify apa? Yang di-verify adalah tokennya. Dengan apa? Dengan secretnya. Secretnya kita ambil lagi dari proses.env.next out_secret. Oke, ini mungkin saya akan tambahkan pengecekan kalau kosong ya. Yang ini juga sama. Oke, tinggal kita coba sekarang. Saya akan coba lagi, saya refresh. Oke, saya delete. Oke, ini aman ya. Tapi kalau misalnya ini saya ubah aja. Yang ini saya ubah. Kalau kita lihat untuk secretnya itu adalah Pipcode Studio. Saya akan ubah di sini jadi Afif Syaipullah. Apa yang akan terjadi? Kita coba. Ini delete. Nah, langsung error 500. Kenapa? Karena dia tidak bisa diverifikasi. Dan kalau kita buka di terminal, itu akan muncul juga errornya kenapa. Nah, JSON Web Token error, invalid signature. Oke, kalau saya ubah lagi ini ya, saya ubah jadi Pipcode Studio. Mungkin ini saya refresh, saya delete, baru tidak ada error ya, dan dia akan mengeksekusi kode berikutnya gitu ya. Jadi kalau tidak ada error, aman. Oke, ini mungkin saya balikin lagi. Lalu di sini kita bisa nih, kalau misalnya ada error dan juga di decode-nya berhasil ya. Ini bisa ambil error. Ini saya tulis any aja dulu, decode-nya juga sama. Kita tulis any ya. Callback function-nya mungkin di sini saya akan lakukan yang ini. Jadi ini saya masukkan ke sini dan saya akan console.log error error ya, dan juga console.log decode. Oke, kita coba. Ini kalau case-nya benar. Saya delete. Oke. Decode, kalau di decode langsung muncul data yang ada di dalam JWT-nya ya. Dimana ini data ini kita assign ada di next out. Nah, yang ini dari token. Token ini isinya apa aja? Nah, di sini ya ada email, full name, phone, role ya. Dan juga ada YT, ada expired biasanya ya. Biasanya suatu token itu ada expired-nya. Ini juga bisa dikelola sebetulnya ya. Kalau tokennya expired, mungkin kita harus minta token yang baru. Artinya kita perlu login ulang ya. Nah, tapi itu untuk expired kita bikin belakangan aja. Nah, sekarang kalau misalnya case-nya error ya, saya tulisnya balikin lagi jadi Afif gitu ya. Kita coba aja. Ini saya refresh dulu. Lalu ini saya delete. Nah, tidak ada ya. Tidak ada error 500 sekarang, tapi muncul error di sini. Nah, ya. Oke, dan ini sekarang berarti kita bisa langsung lakukan validasi. Ya. If decoded, maka nah ini, yang ini kita jalankan aja langsung. Ini saya cut, saya paste ke sini, saya nyalakan lagi ya. Ini Ctrl/. Oke, ini akan saya tambahkan asynchronous.
Dan ini saya hapus. Nah, ini kalau jalan ya. Else saya tinggal res.status 403. Nah, ini saya kirimkan JSON-nya. Oke, status false. Status code-nya 403, di sininya access denied. Oke, ini nggak akan saya langsung hapus ya, tapi saya akan logout dulu, saya akan bikin akun yang lain ya. Kalau yang barusan langsung dihapus, saya nggak punya lagi akun ya. Oke, saya sudah buat, saya akan masuk lagi pakai admin ya. Oke, ini sudah masuk, ini ada yang perlu kita ubah lagi ya. Ini saya akan balikin lagi menjadi proses.env next out secret atau kosong gitu ya. Terus kita coba untuk delete ya. Kita coba resure, delete. Nah, berhasil. Jadi aman. Oke, saya akan bikin lagi ya beberapa akun. Kemudian saya masuk lagi sekarang pakai akun admin. Nah, ini sudah ada beberapa akun ya. Sekarang saya mau tembak lewat Thunder Client. Nah, yang tadi delete user. Oke, saya mau get all user dulu, saya send. Oke, kita cari akunnya. Nah, mungkin yang ini. Ya, ini ada ID-nya. Saya ambil ID-nya. Sekarang saya tembak lewat sini. Kalau sebelumnya itu sukses ya, kita bisa delete akunnya. Kalau sekarang saya send langsung forbidden ya, 403. Jadi sekarang API-nya sudah aman. Nggak bisa sembarangan orang bisa akses ke API kita. Kalau saya coba lewat Postman ya, pakai URL yang sama. Di sini saya coba ubah jadi delete untuk metodenya, saya send. Nah, sama. 403 access denied ya. Jadi sekarang untuk API kita sudah aman, tidak bisa sembarangan diakses kecuali dia mengirimkan akses token. Dan akses token untuk memperolehnya kita perlu login dulu ya. Oke, nah sekarang mungkin muncul masalah baru, yaitu adalah semua role bisa mendelete data. Asalkan dia login, terus dia tahu cara ngambil tokennya, ya. Walaupun dia nggak punya role admin, dia bisa ngedelete data. Di sini mungkin saya akan coba delete satu, atau biar nggak terus-terusan kehapus, ini saya matikan dulu. Ini console.log decode ya, saya delete. Oke, nggak kehapus ya. Nah, ini kan ada role nih. Ini yang perlu kita cek. Jadi di sini decode.role kemudian sama dengan admin. Dan mungkin di sini saya perlu tambahkan juga pengecekannya. Decoded dan decode role ya. Oke, kita coba. Sekarang ini saya jalankan lagi. Kita hapus salah satu akun. Saya delete. Bisa ya, karena dia punya role admin. Mungkin saja user yang lain yang tahu gitu cara untuk ngaksesnya, asalkan dia tahu untuk authorization-nya, karena kan kalau lewat Postman juga bisa masukin, tinggal masukin aja bearer token, lalu tokennya apa gitu. Kalau dia nggak punya role admin, sekarang sudah terbatasi di sini. Nah, jadi tidak akan ke delete, dia akan langsung masuk ke yang sini. Nah, kalau nggak percaya, coba aja yang ini misalnya ya, jangan admin, tapi member sekarang yang boleh hapus. Kita coba aja. Ini mungkin saya refresh. Oke, kemudian saya akan delete. Oke. Nah, langsung 403. Jadi aman ya. Oke, ini saya balikin lagi jadi admin. Dan sekarang tinggal yang update nih. Yang update juga kita perlu ubah. Nah, ini yang update juga kita belum perbaiki ya. Ini seharusnya kirimkan ID-nya melalui URL, bukan lagi lewat request seperti ini. Ini mungkin saya akan perbaiki langsung di sini. Yang ini saya hapus aja. Yang ini saya ubah jadi instance.put. Lalu arahkan ke /API/user/ID. Oke.
Parameter yang kedua adalah data, dan parameter yang ketiga yaitu adalah headers-nya. Headers-nya ini bisa kita copy aja karena sama. Berikan koma di bagian paling terakhir. Nah, token juga sama, kita kirimkan dari request-nya lewat parameternya ya. Dan sekarang kita masuk berarti ke bagian update ya. Di dalam modal update ini kita perlu ambil sama seperti yang tadi. Ini mungkin bisa saya kopikan aja. Nah, ini saya copy untuk session. Kemudian saya akan simpan di bagian atas. Di sini mungkin. Ini jangan lupa diimport untuk use session-nya. Nah, lalu kita ambil ya. Ini mungkin bisa saya copy lagi untuk tokennya. Ini saya paste ke sini. Dan sekarang saya harus masuk ke API users lagi. Kita cari yang update ya. Nah, yang update itu ada di bagian put. Sekarang ngambil ID bukan lagi dari rec body, tapi kita ngambil ID-nya dari rec query. Sama seperti ini ya. Ini saya copy dulu karena sama ya. Jadi saya hapus untuk ID, data mungkin sama. Ini akan saya coba komentari dulu. Oke, saya akan coba console.log user. Kemudian saya akan console.log data. Dan mungkin satu lagi yaitu adalah yang token ini. Yang token ini saya akan ambil juga ya. Ini saya copy aja. Terus saya coba console.log token. Oke, kemudian kita akan coba update ya. Oke, dan mungkin ini perlu ditambahkan juga status 200 JSON status true. Oke, ini sebentar aja, nanti kita hapus lagi ya. Oke, saya coba update di sini. Update untuk member jadi admin. Saya update, ini harusnya nggak ke-update apa-apa. Dan kalau kita lihat di sini, oke, ini sudah ada user ya. Untuk ID, kemudian token juga sudah ada, tapi datanya undefined. Nah, ini perlu kita perbaiki lagi. Untuk datanya, kita cek di bagian sini. Oke, ini mungkin saya akan masukkan dia ke dalam kurung brawas seperti ini. Kita coba lagi. Saya buka, update. Oke, kita coba cek di API. Nah, sekarang sudah ada ya, role member. Jadi harus dimasukkan ke dalam kurung. Oke, kemudian kita akan coba untuk ceknya. Hampir sama seperti yang tadi. Jadi kita perlu verify ya. Ini mungkin bisa kita copy aja untuk JWT verify-nya. Jadi saya copy, lalu saya paste ke sini. Tapi yang await the delete ini mungkin saya hapus. Oke. Kemudian kita akan kopikan yang ini. Yang ini saya cut aja. Saya paste ke sini. Kemudian yang ini saya akan jalankan. Nah, ID-nya sekarang bukan lagi diambil dari sini, melainkan kita hampir sama seperti yang ada di dalam delete ya, yaitu adalah user 1. Nah, ID ini mungkin saya hapus jadi user 1. Dan console.log-nya saya hilangkan. Oke, sekarang saya ubah member jadi admin. Bisa. Saya balikin lagi jadi member lagi. Bisa ya. Kalau sekarang saya ini hilangkan. Jadi member aja ya, adminnya. Oke. Saya ganti jadi admin. Nah, langsung 403. Nah, karena dia member. Gitu. Ngecek row-nya di situ. Dan kalau admin harusnya aman. Kita coba refresh. Oke, admin update bisa ya. Oke ya, jadi itu kurang lebih untuk akses token ya. Sebetulnya ada juga satu lagi yang mungkin akan saya perbaiki dulu di bagian sini. Saya lupa untuk mengaktifkan UI untuk error di login ya. Nah, di sini nggak ada error yang kita kirimkan ke out layout. Sementara kalau di register ini ada ya. Ini mungkin perlu kita kirimkan juga.
Oke, ada yang terlewat di video-video sebelumnya. Nah, sekarang harusnya aman ya untuk loginnya kalau misalkan sudah tidak sesuai. API kita sudah jauh lebih secure dibandingkan sebelumnya. Oke, ini mungkin saya akan git add, terus kita commit, fitur out API, dan kita git push origin master. Oke, di dalam Vercel juga sudah kita cek ya, kita masuk ke pipstore.vercel.app, lalu kita coba logout, kita login pakai salah satu akun. Oke, kemudian kita masuk ke admin, user. Oke, ini mungkin saya ubah row-nya jadi admin. Oke, bisa ya. Saya ubah lagi jadi member. Oke, sudah aman ya. Jadi itu kita juga sudah berhasil menghostingnya ya. Sekarang API-nya tidak akan bisa diakses sembarangan ya, hanya bisa diakses melalui aplikasi yang kita bangun, dan dia juga harus login terlebih dahulu, harus punya role admin. Mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, dan share video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.